بإحياء علوم الدين التحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ilan qala bayanu fadli dzikril mauti kaifa makan. Penjelasan keutamaan mengingat kematian bagaimanapun keadaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat yang memutus kelezatan. Ai nagisu bi dzikri al-ladzat. Bikinlah enggak enak kelezatan dengan mengingatnya. Hatta kurangilah kenikmatan. Ya. Nagisu itu bikin tidak enak, ya betul. Hatta yanqati'a rukunukum ilaiha, sampai terputus kecondongan kalian terhadap kenikmatan itu. Fataqbalu 'alallahi ta'ala, sehingga kalian Fatukbilu 'alallahi ta'ala. Dari kalimat aqbala yuqbilu. Kalau qabila yaqbalu, menerima. Kalau aqbala yuqbilu, iqbal, menghadap. Sehingga kalian menghadap kepada Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamul bahaimu," seandainya hewan-hewan ternak mengetahui, minal mauti, daripada kematian, ma ya'lamu ibnu Adam, apa-apa yang diketahui oleh anak Adam, ma akaltum minha saminan, tidaklah kalian makan daripada bahaim dalam keadaan gemuk. La ilaha illallah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahadun?" Apakah bisa seseorang dibangkitkan bersama para syuhada? Qala na'am. Man yadhkurul mauta fil yawmi wa layla 20 marrah. Siapa orang yang mengingat kematian di dalam sehari semalam 20 kali. La ilaha illallah. Ya, mengingat kematian kapanpun, keberadaan apapun itu bagus. Kaifa makan? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat hadhim, yang meleburkan, menghilangkan semua kelezatan, yaitu kematian. Bagaimana cara mengingatnya? Maksudnya mengingatnya bahwa mungkin saja hari ini adalah hari terakhir, mungkin saya nggak hidup lagi, mungkin saja sudah ini adalah akhir hidup saya, akhir daripada hari saya. Itu mengingat kematian. Bikin yang enak jadi gak enak. Tadinya mau menikmatin kehidupan, pas nginget mati gak enak. Maksudnya apa? Nagisu bi dzikrihi dzat hatta yanqata' rukunukum ilaiha. Yang masalah itu kan kecondongan kepada dunia, sangat condong kepada dunia. Biar hilang kecondongan tersebut, mengingat kematian. Fatukbilu 'ala Allah. Benar-benar bisa menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh, setengah-setengah. Dalam riwayat apa tuh? Kalau seandainya para hewan tahu tentang kematian, kalian gak ada yang makan kenyang, gak ada yang makan hewan tersebut dalam keadaan gemuk, semuanya kurus-kurus, gak nafsu makan. Kalau seandainya hewan ini tahu tentang apa yang kita tahu tentang kuburan, tentang kematian, mereka semua nggak ada yang nafsu makan, bakal kurus. Tapi karena hewan nggak tahu apa-apa, mereka gemuk. Ya. Nah, orang yang bisa meninggal bersama orang syahid yang mengingat kematian 20 kali lebih setiap hari. La ilaha illallah. Baik, kenal Gamil? Wa inna ma sababu hadhil fadilah kulliha, dan sesungguhnya sebab daripada fadilah ini semuanya, anna dzikrul mauti, bahwasanya mengingat kematian, yujibut tajafiya andaril gurur, menyebabkan menjauhi daripada dunia. Dari gurur, ya, dunia. Jadi orang yang mengingat kematian membuat dia itu pengen dunia. Tajafi andal ghurur, membuat renggang, membuat jarak terhadap darul ghurur, rumahnya tipu daya, itu dunia maksudnya. Ayo. Wa yataqaddal isti'dada lil akhirah, dan bersegera bersiap-siap untuk akhirat. Wal ghaflatu 'anil mauti tad'u ila al-inhimaq fi syahawatid dunya, dan lalai daripada kematian mengajak kepada larut di dalam syahwat dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'mini al-mautu, hadiah orang yang beriman adalah kematian. La ilaha illallah.
Dalam hadis itu hadis riwayatkan dari Imam Hakim dalam Mustadrak. Nah, tuhfah, arti tuhfah apa? Sesuatu yang indah, sesuatu hadiah yang bagus. Wal mautu lil mu'minil awwab tuhfatuhu. Ya, kematian adalah tuhfahnya dia, hadiah besar. La ilaha illallah, lianna fiha liqa'ul habib. Dalamnya ada pertemuan dengan yang dicinta. Taib. Wa inna maqala hadza, dan sesungguhnya Rasul berkata ini li'anna dunya sijnul mu'min, karena dunia adalah penjara orang yang beriman. Id la yazalu fiha, karena selalu di dalamnya fi anain ada kesusahan, min muqasati nafsihi, daripada ketabahan dirinya. Muqasat apa? Ketabahan atau ya bersusah payah dengan dirinya sendiri. Terus Wa riyadati syahwatihi, dan mengontrol syahwatnya. Wa mudafa'ati syaitanihi, dan melawan syaitannya. Fal mautu itlaqun lahu min hadzal adab, maka kematian pembebasan untuknya daripada kesengsaraan ini. Wal itlaqu tuhfatun fi haqqihi, dan kebebasan hadiah pada dirinya. Berarti kebebasan itu hadiah. Kenapa seorang mukmin itu kalau meninggal itu hadiah bagi dia? Karena dia capeknya dunia dia lepas. Tadinya harus mujahadah, harus ngelawan nafsunya, harus ngelawan setannya, harus lepas dari itu semua. Alhamdulillah, bebas. Nah, dari sisi ini aja udah termasuk hadiah, belum lagi dari sisi yang lain kalau dia min ahlil ma'rifah wa ahlil qurb min Allah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Kematian itu adalah tebusan bagi setiap orang muslim. Wa arada bihadzal muslima haqqan, dan Rasul yang dimaksud dengan ini orang muslim yang hakiki. Al-mu'minah sidqan, orang mukmin yang jujur. Alladzi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang selamat orang-orang muslim dari lisannya dan juga tangannya. Wa tahaqqaqat fihi, dan menjadi nyata terhadap orang muslim akhlaqul mu'minina, akhlak orang yang beriman. Walam yatadannas minal ma'asi, dan tidak terkotori daripada maksiat, illa billamami wassagair, kecuali dengan dosa-dosa kecil. Fal mautu yutahhiruhu, maka kematian mensucikannya, minha daripada dosa, wa yukaffiruha, dan menghapuskannya, ba'da istinabihil kabair, setelah menjauhi daripada dosa-dosa besar, wa iqamatihil faraid, dan melaksanakan kefarduan-kefarduan. Jadi arti daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat memang ada hadisnya, ya. Nah, bahwa al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian adalah kafarah, tebusan untuk muslim. Berarti orang muslim enggak bakal disiksa dong kalau udah mati, itu artinya. Kematian sendiri itu sebagai kafarahnya dia, tebusan untuk dia. Jadi setelahnya dia selamat. Apakah semua orang muslim seperti itu? Imam Ghazali, karena banyaknya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kadang orang muslim juga tersiksa. Bagaimana tuh artinya hadis ini? Ini bisa terjadi bagi orang muslim yang benar-benar muslim, yang benar-benar beriman, yang dia menjaga diri dari maksiat-maksiat, al-kabair dijauhin, dosa-dosa kecil mungkin saja yang terlakukan, kesalahan-kesalahan yang dia nggak tahu, dia nggak sadar atau melakukannya karena teledor. Maka kematian kafarahnya dia selesai. Dengan dia mati menjadi tebusannya dia. Ya, tapi dianya apa? Dia meninggalkan dosa-dosa besar dan dia selalu mengerjakan fardhu. Tapi kalau enggak, kemungkinan besar kematian enggak jadi kafarah buat dia. Itu arti. Ya, karena tapi bisa aja enggak orang muslim yang banyak dosanya kematian menjadi kafarahnya secara total? Ya kalau bisa aja. Jaiz fi haqqi ta'ala an yaghfir lahum. Tapi melihat daripada hadis-hadisnya, dia tidak seperti itu. Hadis ini bisa diterapkan kepada orang yang begini kriterianya. Taib, Kamil. Wa qala Ata'un al-Khurasani, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi majlisin, melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu majlis. Qad ista'alahu dhahku, telah mengunggulinya ketawa. Qad ista'alahu dhahik, sudah mereka sedang tertawa berlebihan. Ya. Baik. Faqala, maka beliau berkata, syubu majlisakum bi dzikri muqaddiril ladzat, hiasilah majlis kalian dengan mengingat yang membuat keruh kelezatan. Qalu, mereka berkata, wa ma muqaddiril ladzat, apa itu yang membuat keruh kelezatan? Qala, beliau berkata, al-maut, kematian. La ilaha illallah.
Jangan terlalu terlena dengan kelezatan dunia. Ingat kematian, tetap ingat kematian. Ayo. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat kematian, fa innahu yumahhisu dzunuba, maka sesungguhnya mengingat kematian meleburkan dosa-dosa, wa yuzahidu fid dunya, dan membuat zuhud terhadap dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mufarriqan, cukup kematian sebagai pemisah. La ilaha illallah. Ayo. Wa qala alaihi salatu wassalam, kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian sebagai pengingat. Kharaja Rasulullah, memberi peringatan, memberi peringatan atau pengingat. Mau'idhah, mau'idhah hasanah. Apa itu mau'idhah? Memberi peringatan atau pengingat, membuat orang tahu diri bahwa dia itu akan meninggal juga sama. Al-maut wa'id, cukup bagi seorang melihat orang lain meninggal, ya sebentar lagi dia juga bakal meninggal. La ilaha illallah. Ayo, kamin. wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid, dan keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Fa idza qaumun yatahaddatsuna, ternyata ada suatu kaum yang sedang berbicara, wa yadhakuna, dan sedang tertawa. Faqala, maka beliau berkata, uzkurul mauta, ingatlah kematian. Amma walladzi nafsi biyadihi, ketahuilah yang jiwaku di tangannya. Law ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, sungguh kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsira, dan sungguh kalian akan sedikit banyak menangis. Nah, hadis dengan riwayat seperti ini, yang ada kaum sedang bicara kemudian Rasul bicara seperti ini, hadisnya sanadnya ada yang mengatakan sanad secara hadisnya itu dhaif. Tetapi yang lafaz ini, uzkurul maut, law ta'lamuna ma a'lam wa la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, itu ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ya, itu ada hadisnya. Tapi kalau yang majlisnya sanadnya dhaif. Tapi bisa aja benar karena sanad hadis yang dhaif. Alhasil dari hadis ini apa? Jangan terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. La ilaha illallah. Ingatlah bahwa kita semua akan berpindah ke alam yang lain, dan ini cuma sebentar. Ya, bahwa di dunia ini hanyalah waktu sebentar, bahwa sebentar lagi kita akan pindah ke alam kubur, dengan pintunya adalah kematian. Kemudian pindah ke alam kubur, dan kemudian turaduna ila alimul ghaibi wasyahadah. Kamil. Wa dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun, dan disebutkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang laki-laki. Fahsanu tsana'a alaih, mereka memperbagus pujian terhadapnya. Faqala, maka beliau berkata, kaifa dzikru sahibukum lil maut, bagaimana mengingatnya teman kalian terhadap kematian? Qalu, mereka menjawab, ma kunna nakadu, tidaklah hampir kami nasma'uhu, mendengar dia yadhkurul mauta, mengingat kematian. Qala, beliau berkata, fa inna sahibakum laisa hunak, maka sesungguhnya teman kalian tidak sama apa yang kalian sebutkan. Nah, enggak sebagus itu juga, kata Nabi. Wah, muju ini fulan tuh Masya Allah, orangnya begini, orangnya. Kata Rasulullah, dia ngingat kematian enggak? Suka ngingat mati, kematian, akhirat. Enggak sih, kita enggak pernah dengar dia ngingat akhirat. Kata Rasulullah, ya dia enggak sebegitu bagusnya juga. Selagi enggak jarang mengingat kematian. La ilaha illallah. Ayo. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam asyira usyratin. Ya, asyira asyaratin dalam keadaan berkumpul bersama keluarga. Asyara berarti orang ke-10 dari 10 orang. Hadza alladhi nafhamu, asyira asyaratin. Jadi ataitu Nabi, saya datang kepada Nabi, kumpul semua orang, ada 10 orang, saya yang ke-10. Asyira asyratin. Terus faqala rajulun minal ansar, maka berkata seorang laki-laki daripada kaum Ansar, man aqyasun nas, siapa orang yang paling cerdas? Wa aqramun nasi ya Rasulullah, dan orang yang paling mulia wahai Rasulullah. Faqala, maka beliau berkata, aktsaruhum dzikranil maut, paling banyaknya mereka mengingat terhadap kematian. Wa syadduhum isti'dadan lahu, dan paling sangatnya mereka bersiap untuk kematian. Ulaika humul aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas.
Dhahabu bi syarafid dunya, mereka pergi dengan kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Hadahu, siapa yang paling pintar menurut pandangan Nabi SAW? Yang paling mulia menurut pandangan Nabi. Siapa ya Rasulullah? Orang yang paling pintar, paling mulia. Aktsaruhum dzikran lil maut, paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lah, paling siap untuk kematian. Paling mengingat, paling siap. Amalannya selalu amalan persiapan akhirat, zikir, tilawah, amal soleh, ya birrul walidain, berbuat kebaikan, bersedekah kepada orang-orang. Selalu amalannya 5 ba'dal masyadum isti'dadan lah, persiapan untuk kematian. Kata Rasulullah, mereka yang pintar tuh, ulaika humul akyas. Ya, dalam riwayat yang lain kan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas, yang dana nafsahu ay hasabaha, selalu bermuhasabah terhadap dirinya, memperhitungkan, ngerjain begini, kenapa ngerjain begini, harusnya nggak ngerjain begini, ini salah, ini nggak benar, yuhasib nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk amalan-amalan yang nanti bekal untuk akhirat. Selalu begitu. Ada kayyis, kata Nabi, ini pintar. Kenapa dianggap pintar? Karena dia mempersiapkan sesuatu terhadap sesuatu yang akan dia datang, mempersiapkan diri untuknya. Dia akan sampai kepada suatu tempat, dia siapin deh di situ tuh biar enak. Pintar berarti. Tapi kalau dia nggak tahu bakal nyampe ke sana, nggak disiapin apa-apa, biarin aja, nanti aja, urusan nanti. Sekarang yang sekarang aja. Bodoh. Ya, makanya ada riwayat al-ahmaq atau al-ajiz. Dalam riwayat Imam Tirmidzi lafadznya wal ajiz, orang yang kayak nggak mampu. Ya, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Ngikutin aja apa yang dipenginin dirinya. Pokoknya pengen ini kerjain, pengen ini kerjain. Terus tamanna 'ala Allahil amani. Punya angan-angan, ana bakal dapat surga, ana bakal dapat derajat tinggi, ana bakal dekat dengan Nabi. Ada. Sta'id, if'al, i'mal. Kerjain, siapin diri, ya, usaha, nanti harap, nggak apa-apa. Ya, al-umuniyah biduni amal, al-talab biduni amal umuniyah, wal talab bil amal hadha huwa ar-raja' as-sahih. Kalau dia ngarep terus ngerjain, berarti itu berharap bener. Orang berharap dapetin gaji, kerja, ngarep dapat gaji, bener. Orang nggak kerja, ana berharap dikasih gaji gede. Ini khayal apa? Nggak kerja tapi ngarep dapat gaji, dari mana itu? Ente kerja terus ngarep dapat gaji gede, mungkin masuk akal, nyambung. Ada huwa raja sahih wal amal wal amani. Nah, kalau orang mengingat kematian, kita aktsaruhum dzikran lil maut, jadi pintar tuh orang menurut pandangan Nabi SAW. Wa asyaddu isti'dadan lah, paling mempersiapkan diri untuk kematian, maka dia paling pintar. Ulaika humul akyas, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas atau pintar. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka dhahabu, maksudnya apa? Mereka mendapatkan semua kemuliaan di dunia dan kemuliaan akhirat. La ilaha illallah. Nah, masih beliau akan nanti membawakan tentang al-athar. Athar-athar apa namanya? Riwayat-riwayat yang bukan hadis, disebutnya athar di sini. Ya, yaitu ucapan sahabat, ucapannya para tabi'in, itu disebutnya athar. Amma al-awwal fa ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.